Nginep aja dar, udah jam segini. Ngeri balik sendirian, mana lagi rawan begal. Aman lah, udah biasa juga gue balik jam segini mah. Dah, balik dulu ya. Dengan percaya dirinya, gue langsung OTW lah tuh ke rumah gue yang di Depok itu. Gue punya cerita. Masa dari yang nonton GPC 1 bulan 15 juta orang, yang subscribe cuma 30.000 sebulan? Malulah sama channel sebelah. Transfer dulu ya. Subscribe dulu ya. Hehe. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Ikan lele bawa genteng. Kenalin, gue Dharma, yang paling ganteng. Hahaha. Biarpun pantunnya nggak nyambung, yang penting gue bukan Jaka Sembung. Jah. BTW kali ini gue mau bawain cerita tentang pengalaman gue yang nyaris mati karena kena begal di jalan. Ya guys, nyaris mati. Padahal gue pikir berita tentang begal saat itu cuma nakut-nakutin kita doang. Tapi ternyata beneran coy. Gue cerita dulu nih. Jadi gue ini sekarang usia 27 tahun. Gue kerja sebagai editor di sebuah production house di wilayah Jakarta. Seperti yang kebanyakan kalian tahu, kalau pekerjaan kreatif di sini, kebanyakan jam kerjanya itu nggak beres. Jadi seringkali kita masuk siang jam 11 atau jam 2 siang. Tapi pulangnya bisa sampai jam 1 pagi, atau bahkan nggak pulang sama sekali. Nah, rumah gue kebetulan di Depok. Nih warga Depok, mana nih suaranya? Jadi gue setiap hari pulang pergi Depok Jakarta. Waktu tempuh gue setiap hari kurang lebih 1 jam. Nah, di hari itu ceritanya gue baru beres kerja jam 10 malam. Tapi gue masih harus nunggu feedback dari klien, dari preview kerjaan gue yang terakhir. Kalau ditanya kenapa nggak dikerjain di rumah aja, jawabannya adalah karena kadang kalau dikerjain di rumah, ada aja gangguan teknis yang bisa ganggu produktivitas. Entah internetnya jelek, listrik mati, device yang kurang mumpuni, dan lain-lain. Jadi mau nggak mau gue harus beresin kerjaan itu sebelum pulang. Malam itu gue nunggu feedback sambil main game bareng sama temen-temen gue. BTW kantor kita ini emang dibikin se-cozy mungkin ya, karena jam kerja yang mantep itu. Jadi kita punya banyak sudut buat recharge energi. Selain ruang yang emang dibikin khusus buat main PS bareng, kita juga ada beberapa pojok ruangan yang bisa dipakai buat rebahan bentar. Buat sebat-sebat gabut di depan teras, menyendiri di rooftop, sampai bikin-bikin kopi sendiri kayak di kafe-kafe gitu. Nah, gue main sama satu temen gue ini lumayan lama, sampai sekitar jam 12-an. Main game tuh salah satu cara bikin kita buat tetap waras dan gak ngantuk juga. Jadi pas ada kerjaan masuk, kita masih prima. Karena masih panas habis main game gitu kan. Dibanding dengan tidur sebentar, itu justru bikin gue pusing. Nah di jam 12 itu, gue dikabarin kalau klien udah approve sama hasil kerjaan gue yang terakhir. Gue siapin deh tuh file-file yang mereka butuhin sekitar 30 menitan. Selesai dari situ, udah mau jam 1, terus gue mikir, kayaknya kalau jam segini mending entaran aja sekalian jam 1. Gue mau istirahat dulu bentar, nyiapin badan buat bawa motor ke Depok. Padahal mah itu alasan gue aja yang lagi mager buat langsung pulang. Akhirnya gue lanjut main tuh sama teman gue yang dapet project yang sama kayak gue. Dia ini tempat tinggalnya emang deket banget sama kantor, tinggal jalan kaki udah nyampe. Makanya mau pulang jam berapa aja dia mah santai. Nah karena mainnya seru, gue baru sadar tiba-tiba udah jam 2 coy. Gue kaget deh tuh, dan buru-buru pamit buat pulang ke temen gue itu. Sebelum pulang, dia sempat bilang, nginep aja dar, udah jam segini. Ngeri balik sendirian, mana lagi rawan begal. Terus dengan enteng gue cuma jawab, aman lah, udah biasa juga gue balik jam segini mah. Dah, balik dulu ya. Dengan percaya dirinya, gue langsung OTW lah tuh ke rumah gue yang di Depok itu. Yang gue takut cuma microslip di jalan. Karena buat gue biasanya jam segini tuh rawan ngantuk banget. Apalagi habis kerja banyak hari ini. Kalau main game kan karena emang ada temennya, jadi heboh lah tuh. Gue gak bakal bisa tidur. Singkat cerita, udah setengah perjalanan gue lewati. Seperti dugaan gue, jalanan Jakarta jam segitu masih rame aja. Tapi ketika udah mulai masuk jalanan daerah Depok, lalu lalang orang mulai sepi. Gue juga lewat jalanan yang besar, lurus doang, sepi dan lumayan gelap. Di situ gue masih gak mikir aneh-aneh. Di tengah jalan tiba-tiba motor gue oleng dan lama-lama gue nggak bisa ngontrol kendalinya. Badan gue jatuh ke aspal. Gue kaget lah. Pas gue bangun mau berdiriin motor, di depan gue udah ada orang lagi megang celurit. Terus ada satu orang lagi yang sedang berdiriin motor gue. Ya gue panik lah.
Gue teriak-teriak, mulai dari teriak ngancem dia lapor polisi, sampai mulai ngelawan dengan gebukin dia pakai tas gemblok gue yang ada laptopnya itu, sambil minta tolong. Tapi jalanannya sepi banget anjir. Temennya yang satu kayaknya lebih sibuk nyalain motor gue. Sementara orang yang lagi bawa celurit ini mulai berusaha buat ngenain celuritnya ke gue. Tapi gue berusaha tangkis dengan tas gue. Tolong! Tolong! Begal! Begal! Gue teriak-teriak ketakutan setengah mampus. Gue udah gak sempet ngeliat mukanya kayak gimana. Pokoknya tiba-tiba mereka udah pergi dan berhasil bawa motor gue. Pas gue mau kejar, gue ngerasa sakit banget di bagian dada kiri. Gue coba tahan pakai tangan, ternyata udah berdarah banyak. Ini gue tusuk kayaknya, karena napas gue udah mulai sesek. Pikiran gue udah jelek banget waktu itu. Benar-benar ngira kalau gue bakal mati saat itu juga. Tapi kayaknya Tuhan masih sayang sama gue. Di saat gue udah bingung dan gemetaran banget waktu itu, ada dua bapak-bapak yang nyamperin gue. Mereka juga panik karena nemenin gue udah berdarah-darah. Belum lagi tas gue yang udah bolong sana-sini. Mereka langsung gotong gue buat naik motor bertiga dan dibawa ke RS terdekat. Posisinya gue ada di tengah dan diapit sama dua orang bapak-bapak itu. Badan gue udah dingin tuh, kesadaran gue udah setengah. Sampai di rumah sakit, gue langsung masuk ke IGD. Bapak yang satu ngurusin administrasi gue nanya ke bagian perawatan. Terus yang satunya nemenin gue di ranjang RSUGD sambil bantu neken luka gue. Terus gue bilang ke dia, Pak, tolong ambil HP saya. Saya mau telepon temen dan ngabarin keluarga. Gue takut banget momen-momen terakhir itu gue gak sempet minta maaf sama keluarga gue. Tapi hal pertama yang gue lakuin adalah gue minta si bapak ngabarin kalau gue ada di sini. Biar paling enggak ada temen gue lah yang kenal sebelum gue meninggoy. Baru abis itu nelpon ibu gue. Pas nelpon ibu gue nangis-nangis katanya mau nyamperin gue langsung ke sini. Dia juga panik sembari bangunin bapak gue. Gue kesel banget sebenarnya waktu itu. Karena proses penanganan di RS tuh lama banget. Napas gue udah susah, darah gue gak berhenti-berhenti. Si bapak yang jagain gue juga udah bolak-balik nanyain, dokternya mana? Dia juga ikut kesel karena mungkin iba kali yang lihat gue. Di momen itu gue udah pasrah banget pokoknya. Kalau emang takdir gue begini, ya udahlah ya. Mau gimana lagi coba. Gak lama dari situ dokternya muncul dan mulai nanganin gue. Serangkaian pemeriksaan dilakukan. Penanganan darurat pertama sampai akhir yang paling gila. Dada gue ditusuk dari samping buat ngeluarin darah yang ada di paru-paru gue. Gue rasa waktu jalan cepet banget waktu itu. Semua bergerak kayak timelapse di sekitar gue. Sampai tiba-tiba ibu bapak gue dan temen gue udah sampai dan melihat gue dengan cemas. Ibu gue udah nangis-nangis, bapak gue udah khawatir banget mukanya. Teman gue juga sama. Sampai akhirnya semua selesai dan gue harus dirawat selama semingguan kurang lebih. Keluarga gue selalu nemenin. Teman-teman gue datang silih berganti. Katanya mereka kaget dengar berita gue kena begal. Soalnya biasanya gue balik jam berapapun aman-aman aja. Tapi malam itu kayaknya gue emang lagi apes. Gue gak pernah kebayang kehidupan gue sempat hampir lewat karena kejadian malam itu. Sepulangnya gue dari rumah sakit ketika kerja, kalau jam pulang udah di atas jam 9, gue akan lebih pilih nginep aja. Entah itu di kosan teman gue atau sekalian nginep di kantor. Gue juga sempat cuti seminggu setelah dari rumah sakit. Karena secara psikologis gue masih trauma banget atas kejadian itu. Sembari nyari-nyari kerjaan baru yang bisa gue ambil dan kerja WFH, gue mulai ngajuin resign di bulan itu juga. Karena jam kerja yang emang sering mengharuskan gue pulang malam dan gue masih trauma sama kejadian ini. Gue juga menghindari nongkrong-nongkrong gak perlu yang bisa sampai bikin gue pulang pagi. Selama pemulihan itu, gue mulai tebar portofolio, mulai reach out klien-klien yang dulu pernah gue handle freelance-nya, dan buka akun buat cari kerjaan dari luar, biar bisa dapat dolar. Kan lumayan banget ya. Setelah gue resmi resign, gue emang gak langsung dapat kerjaan tetap. Tapi paling enggak gue masih dapat freelance sesekali dari orang-orang yang gue kenal. Bahkan ada beberapa yang dapat dari sosmed doang. Ternyata emang bener ya, kekuatan sosmed tuh mantep banget kalau kitanya mau usaha buat ngejar bola. Dari cerita gue ini pelajarannya adalah kalau emang diharuskan banget pulang malam, sebaiknya cari aman aja. Nginep-nginep di rumah atau di kosan temen, atau numpang tidur di kantor sampai besok lagi. Nih, buat kantor-kantor yang sering bikin karyawan pulang dini hari, mending lo pada siapin kamar deh. Biar karyawan lo bisa istirahat dulu dan gak pulang kemalaman. Selain begal, orang yang berkendara jam itu juga rawan ngantuk, yang bisa jadi penyebab kecelakaan di jalan. Cari nafkah emang penting, tapi juga keselamatan demi orang yang nunggu kita pulang di rumah juga gak kalah penting.
Uang bisa dicari, tapi kalau sampai nyawa udah terancam, bahkan sampai bikin orang tersayang kehilangan, harta berapapun gak bisa menggantikan rasa kehilangan itu nantinya. Semoga hidup kalian semakin baik. Dan hati-hati ya guys kalau kalian lagi pulang malam. Jangan sampai ngalamin kejadian kayak gue ini. Amit-amit deh. Segitu aja cerita dari gue. Kalian kalau pulang malam sendiri lebih takut begal apa lebih takut setan nih? Hahaha. Sharing dong di kolom komen. Bye.